lebih lagi untuk Tuhan. Ayo guys, ready? Let's go! Everything will be alright. Siap melompat lebih lagi buat Tuhan ini. Haleluya. Mari siapa yang percaya angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan datang-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. Here we go. 1, 2, 3, yo. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Wow, come on. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Belum cukup, mari sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Biar setiap hati memuji Tuhan di tempat ini, mendapat lawatan yang baru, mendapatkan api yang baru. Kami sorakan tinggi nama-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, kita katakan di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian nada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Bagi setiap kita yang diberkati, sama-sama sorakan haleluya. Mari kita naikkan pujian kita bersama dengan surga. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau terhebat, Kau yang layak ditinggikan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kini kami naikkan penyembahan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya kami mengucap syukur di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu menyatakan di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati kami Tuhan, memberikan api Roh Kudus-Mu yang baru Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini penyembahan kami Tuhan. Biar Kau layakkan penyembahan kami Tuhan. Lebih sungguh lagi, come on. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You
lagi, come on. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. We worship you, we worship you. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Come on. Naikkan pujian penyembahan kalian. Haleluya, come on. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. As we sing, can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. Let your heads up. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you
Your love rise above everything, like the sun shedding the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come on, let's see, say, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place.
Terimalah kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di setiap hidup kami. Kau berikan setiap kami api yang baru Tuhan untuk menyembah. Thank you Jesus, thank you, thank you. Mari bersama kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Jesus. Holy Spirit, this place. Kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. We worship you, Lord. We worship you. Ini penyembahan kami Tuhan. Kau melihat setiap hati-hati yang rindu, yang haus akan Kau Tuhan. Thank you, Jesus. 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 Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? We worship you, Lord. We worship you, Lord. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. God, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Shalom Jemaat Eklesia yang luar biasa, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini.
Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kiranya pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan kiranya berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau hadir melawat kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami buka hati kami, berbicaralah kepada kami melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, praise worship kita pada hari ini dipimpin oleh tim praise worship Eco Generation, yaitu anak-anak muda yang ada di gereja kita ini. Kita bersyukur Tuhan mau memakai mereka dan kita doakan supaya mereka semakin dipakai oleh Tuhan untuk bisa memenangkan lebih banyak lagi orang-orang muda dan memuridkan lebih banyak lagi orang-orang muda. Puji Tuhan. Kalau saudara adalah orang muda yang sedang mengikuti ibadah ini, dan saya mendorong saudara-saudara untuk juga bisa tergabung di dalam Eco Generation, baik yang ada di Semanan maupun yang ada di Green Lake City atau di cabang-cabang kita yang lain. Dan kalau saudara adalah orang tua yang punya anak-anak masih muda, doronglah anak-anakmu juga bergabung dengan Eco Generation. Dan saudara juga bisa mengikuti ibadah online mereka di channel YouTube Eco Generation GB Ecclesia, atau juga saudara bisa mengikutinya di channel YouTube Eco Generation Green Lake City. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara adalah jiwa baru, orang yang pertama kali mengikuti ibadah online daripada Gereja Ecclesia, saya menyambut saudara, welcome, dan kita senang sekali saudara bisa bergabung dengan kami di ibadah online ini. Dan saya harap supaya jangan hanya bergabung di ibadah online, tapi mari tertanam di gereja kami ini. Dan silakan saudara bisa mendaftar melalui online ministry dari gereja kami ini. Puji Tuhan. Dan saya juga mendorong setiap saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini untuk bisa mengirim pesan atau mengirim chat di komen daripada channel YouTube gereja kita ini. Sementara ibadah berlangsung, silakan saudara memberikan pesan-pesan, komen-komen yang positif, yang menguatkan, saling membangun firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Saudara bisa sampaikan komen-komen yang positif supaya kita semuanya bisa saling menguatkan. Puji Tuhan. Dan setelah ibadah ini selesai, saya juga mendorong saudara-saudara untuk bisa membagikan link daripada ibadah online ini kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, supaya mereka pun diberkati melalui ibadah online daripada Gereja Ecclesia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang generasi pemenang. Selama 1 bulan ini, saudara-saudara, khotbah-khotbah kita temanya adalah tentang orang muda, next generation. Kenapa? Dalam 1 bulan sepanjang 1 tahun, kita punya tema khusus tentang anak muda, karena saya rindu supaya orang-orang muda di Ecclesia dan juga yang mengikuti ibadah online ini, semuanya bisa dikuatkan, bisa cinta Tuhan, takut Tuhan, dan bisa dimuridkan di gereja Ecclesia ini. Puji Tuhan. Karena itu, biarlah kiranya saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, baik saudara masih muda ataupun mungkin saudara sudah lebih tua daripada saudara-saudara yang lain, nah silakan mengikuti dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Nah, khotbah saya hari ini judulnya adalah generasi pemenang. Mari kita baca satu ayat. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ayat yang kita baca ini adalah ayat kemenangan untuk Daud. Kita tahu bahwa Daud itu bukan seorang tentara. Awalnya dia hanya seorang penggembala kambing domba. Masih remaja, Alkitab berkata masih kemerah-merahan pipinya.
Dan dia pergi ke medan perang, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang lagi berperang melawan orang-orang Filistin. Dan ketika dia tiba di medan perang, dia mendengar ada seorang tentara Filistin. Dia adalah panglima perang daripada tentara Filistin. Namanya adalah Goliat. Goliat ini memaki-maki tentara Israel dan menantang tentara Israel. Dan anehnya, tidak ada satupun tentara Israel yang berani menerima tantangan Goliat. Bahkan mereka bersembunyi, termasuk Raja Daud, ketakutan terhadap Goliat ini. Lalu Daud dengan urapan dari Tuhan maju menghadapi Goliat dan berhasil mengalahkan, bahkan membunuh Goliat. Luar biasa, saudaraku. Kenapa saya ambil cerita tentang Daud mengalahkan Goliat di khotbah saya ini? Karena saya mau mendorong setiap orang-orang muda bahwa kalian juga bisa mengalahkan Goliat akhir zaman. Daud itu manusia biasa dan Tuhan pakai Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Demikian juga saudara-saudara, anak-anakku, orang-orang muda yang luar biasa. Kalian juga punya potensi, punya urapan. Tuhan mau pakai kalian, Tuhan mau perlengkapi kalian untuk bisa mengalahkan Goliat pada zaman now ini. Goliat zaman now ini bukan lagi tentara-tentara yang tangannya berotot, yang otaknya cerdas, yang senjatanya mutakhir. Bukan, tapi Goliat akhir zaman ini yang menjadi tantangan bagi pemuda-pemuda akhir zaman ini, itu namanya adalah internet. Saya mau ulangi, namanya adalah internet. Loh, kok bisa internet itu menjadi Goliat akhir zaman? Iya, karena saya telah melihat internet ini memang di satu sisi sangat positif. Bisa memberkati, bisa menguatkan, memberikan informasi yang membangun bagi banyak kita. Tetapi di sisi yang lain, internet juga bisa merugikan, bisa menghancurkan. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dalam penggunaan internet. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudaraku, melalui internet kita ini bisa mendapatkan begitu banyak informasi. Ada jutaan, triliunan informasi yang kita bisa dapatkan melalui internet. Dan semua informasi ini bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Bisa menguatkan, tapi juga bisa melemahkan. Itulah sebabnya hati-hatilah dalam menggunakan internet ini. Saudara-saudara, tahukah saudara, dalam 60 detik atau dalam 1 menit, apa yang terjadi di dunia internet kita? Dan saya menemukan ternyata di dalam 1 menit atau dalam 60 detik ada lebih dari 7.000 orang login Facebook. Ada 2,78 juta video yang ditonton di YouTube. Termasuk saudara sedang menonton ibadah online ini. Ada lebih daripada 2 juta pesan terkirim dari WhatsApp. Ada 150 juta email yang dikirim. Ada 1.389 orang yang sedang memesan Uber. Kemudian ada 528.000 foto yang dibagikan di Snapchat. Juga ada 51.000 aplikasi yang diunduh di Apple Store. Lalu saudaraku, di Amazon terjadi transaksi penjualan 203.000 US dollar. Itu hanya dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Saudara-saudara, lalu ada lebih dari 347.000 cuitan di Twitter. Dan ada lebih daripada 38.000 foto yang dibagikan di Instagram. Dan ada lebih dari 38.000 jam musik yang diputar di Spotify. Lalu lebih daripada 69.000 jam film yang ditonton di Netflix. Dan lebih dari 2,4 juta orang mencari di Google.
Jadi saudara bisa lihat betapa sibuknya dunia internet itu. Artinya bahwa internet ini bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi kelemahan bagi kita. Bisa menjadi membangun kita, tapi juga bisa meruntuhkan kita kalau kita tidak selektif di dalam menerima setiap pesan, di dalam menerima setiap informasi yang ada di dalam internet ini. Itulah sebabnya saya katakan bahwa internet zaman now ini bisa menjadi Goliat untuk anak-anak muda di zaman now ini. Bisa membawa dampak positif, tapi juga bisa membawa dampak negatif. Nah, apakah dampak negatif yang diberikan oleh dunia internet? Saya menemukan, saudaraku, ternyata internet itu bisa memberikan dampak negatif dengan mempengaruhi iman dan akhlak kita. Saya telah melihat ada banyak anak-anak muda yang tadinya beriman kepada Tuhan, gara-gara menerima informasi yang salah dari internet. Karena di internet kita tahu ada banyak sekali berita-berita tentang khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, bahkan sampai pengajaran sesat, ajaran-ajaran sesat dari pendeta-pendeta sesat, belum lagi ajaran-ajaran dari bidah, dari sekte-sekte, dan saudara-saudaraku, belum lagi ajaran daripada agama-agama lain, dan terlalu banyak informasi ajaran di dalam internet yang itu bisa mempengaruhi iman seseorang. Kalau iman kita tidak kuat, lalu kita membaca informasi yang salah, maka orang akan bisa kehilangan imannya kepada Tuhan. Bukan hanya mempengaruhi iman, tapi juga bisa mempengaruhi akhlak seseorang, mempengaruhi moral seseorang. Dan saya telah melihat ada banyak orang yang tadinya anak muda baik-baik, punya karakter yang baik, tapi karena dia adiktif terhadap semua berita-berita yang ada di internet, kemudian berubah akhlaknya menjadi anak muda yang tidak berakhlak. Saya menemukan ada banyak sekarang, saudara-saudaraku, pasutri milenial, pasangan suami istri, orang-orang muda, keluarga-keluarga muda yang sekarang ini sedang di dalam kebingungan. Kenapa? Karena di gereja waktu bimbingan pranikah mereka mendapatkan pengajaran bahwa pernikahan Kristen itu tidak boleh bercerai. Tapi ternyata dari internet mereka menemukan ada banyak pengajaran-pengajaran yang berkata ya bercerai mah nggak apa-apa. Kalau sudah tidak cocok lagi ya bercerai. Kemudian ditambah lagi ada figur-figur publik, bahkan ada pendeta yang menyatakan terang-terangan tentang perceraian mereka, menunjukkan perceraian mereka. Dan banyak sekarang, saudaraku, pasutri milenial, keluarga-keluarga muda yang sedang kebingungan. Ini bagaimana ya? Bisa nggak pernikahan Kristen bercerai? Dan akhirnya banyak yang terpengaruh. Yang tadinya mereka ketika ada masalah dalam keluarga mereka, hubungan suami istri mereka bermasalah, mereka kokoh dan tidak mau bercerai, dan sekarang mereka gampang sekali untuk bercerai hanya karena masalah sepele, masalah ketidakcocokan, mereka bercerai. Itu karena mereka menerima informasi yang salah dari internet. Saudara-saudaraku, ternyata memang internet bisa mempengaruhi iman dan akhlak kita. Belum lagi LGBT, gay, lesbian. Saudara-saudaraku, ada banyak orang sekarang ini, anak-anak muda, yang karena internet, mereka akhirnya terjebak di dalam LGBT. Padahal firman Tuhan dengan tegas sekali mengharamkan orang mengadakan hubungan sesama jenis. Kalau saudara ingin lebih tahu tentang pandangan Alkitab terhadap LGBT, silakan saudara mengikuti channel YouTube GB Eklesia, dan saudara bisa mengikuti khotbah saya tentang pandangan bolehkah orang Kristen menikah dengan sesama jenis. Silakan saudara membuka channel YouTube-nya dan saudara akan bisa mengerti bagaimana pandangan Alkitab tentang pernikahan sesama jenis. Nah, saudara-saudara, dampak negatif yang kedua adalah bahwa bisa mempengaruhi gaya hidup kita. Ya, di dalam internet kita bisa mendapatkan informasi yang banyak sekali.
dan bisa mendapatkan film-film, bisa menemukan banyak sekali saudaraku contoh-contoh tokoh-tokoh orang-orang yang hidup dengan hedon, materialisme. Dan saya menemukan ada banyak anak-anak muda yang tanpa disadari akhirnya terpengaruh, ikut-ikutan menjadi materialisme, menjadi anak-anak muda yang hedon. Wow. Pak Gembala, apakah salah kalau kita hidup materialistis? Kalau kita hidup dengan gaya lifestyle hedon? Mari saya mau kita membaca satu ayat. Firman Tuhan berkata begini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa, kepada Tuhan, tidak ada di dalam orang itu. Nah, gaya hidup hedon, gaya hidup materialistis, itu adalah gaya hidup mengasihi dunia ini. Orang-orang yang mengasihi dunia ini adalah orang-orang yang hatinya tidak bisa terlepas dari ikatan dunia. Orang yang materialistis, hatinya tidak bisa terlepas daripada materi, mengagungkan materi. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita ini mengasihi dunia, kita nggak bisa mengasihi Bapa di sorga. Ada banyak anak muda berkata, kan bisa saya ke gereja dan juga saya gaya hidupnya hedon. Kan nggak apa-apa. Saya dengarkan anak-anak muda, kalau kau gaya hidupmu hedon, terikat dengan dunia ini, saya pastikan kau tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memang kau ke gereja, memang kau melayani, tapi saya pastikan bahwa kau ke gereja, kau melayani itu hanya sebuah rutinitas saja, hanya sebuah liturgitas saja yang kau lakukan, tapi sesungguhnya hatimu jauh dari Tuhan. Jadi hanya ada satu pilihan. Kalau mau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan. Kalau mau mengasihi dunia, kasihilah dunia. Nggak bisa kita punya dua pilihan dalam satu waktu yang bersamaan. Harus memilih satu saja, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini. Nah, internet mengubah gaya hidup kita. Internet membuat kita ini bisa mengasihi dunia dan meninggalkan kasih Tuhan kasih kita kepada Tuhan. Dampak negatif yang ketiga adalah internet bisa mempengaruhi fokus hidup kita. Banyak orang berkata anak muda zaman now ini adalah anak muda yang multitasking. Artinya bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Ya, sambil membalas email, bisa membalas WA. Sambil membalas email, membalas WA, bisa nonton Netflix. Itu multitasking. Tapi saya mau bilang, anak muda zaman now bukan hanya multitasking, tapi juga sekarang menjadi multifokus. Tidak lagi fokus pada satu hal. Dan apa yang terjadi ketika anak muda tidak fokus pada satu hal? Maka anak muda ini akan susah berhasil hidupnya. Kalau dia berkarir, karirnya tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena terbagi fokusnya. Dia tidak fokus pada satu hal. Demikian juga dalam pertumbuhan rohani. Dia nggak bisa bertumbuh rohani dengan baik. Kenapa? Tidak fokus di dalam pertumbuhan rohani. Nah, internet membuat anak-anak muda kurang fokus dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudaraku, ini menjadi Goliat yang harus kita kalahkan. Jangan sampai internet membuat kita menjadi anak-anak muda yang tidak fokus dalam hidup kita. Pengaruh negatif yang keempat adalah dia mempengaruhi kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk bisa menguasai diri kita,
menguasai emosi kita, lalu kemampuan kita untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain dan bisa memahami emosi atau perasaan orang lain. Orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi, maka dia bisa menguasai dirinya. Dia akan bisa membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena dia bisa memahami bagaimana perasaan dan emosi orang lain. Tapi orang kalau kecerdasan emosinya rendah, maka dia kurang bisa menguasai dirinya. Dia nggak bisa membangun hubungan sama orang lain. Dia kurang peka, kurang bisa memahami perasaan orang lain. Dan tahukah kau anak-anak muda, ternyata kecerdasan emosional itu adalah faktor penting bagi orang untuk bisa sukses berhasil dalam hidupnya. Ada banyak anak muda yang kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi sayang kecerdasan emosionalnya rendah. Makanya tidak heran kita seringkali melihat ada anak muda waktu sekolah dia juara kelas, dia ranking 1, ranking 2. Tapi kemudian akhirnya menjadi karyawan yang bekerja kepada temannya yang waktu sekolah ya rankingnya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin nilainya banyak yang merah. Kenapa bisa demikian? Karena temannya yang IQ-nya kurang tinggi tapi punya kecerdasan emosional yang tinggi, dan itu yang membuat dia bisa berhasil dalam hidupnya, menjadi bos, punya perusahaan besar. Saudara-saudaraku, jadi betapa pentingnya kita ini punya kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, internet membuat banyak anak muda kurang bisa menguasai dirinya. Apalagi kalau dia sudah adiktif terhadap internet. Kita sudah mendengar ada banyak sekali orang-orang yang anak-anak muda yang karena adiktif kecanduan game, akhirnya saudaraku, dia menjadi emosional. Itu kecerdasan emosinya jadi rendah. Dan ada banyak anak muda juga karena kecanduan internet, akhirnya dia kurang sosialisasi dengan orang lain. Dia hanya mengunci dirinya di kamar. Dia sibuk dengan smartphone-nya. Dia kurang bergaul sama orang lain. Sehingga membuat kecerdasan emosinya rendah. Juga kadang-kala saudaraku, dia jadi kurang hormat sama orang yang lebih tua. Kenapa? Karena memang dia tidak sosialisasi dengan orang lain. Sehingga ada kesan dia kurang punya etika. Tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Saya ingat waktu saya masih kecil, SD. Waduh saudara-saudara, kalau saya ketemu guru saya di sekolah, dari jauh nih guru saya datang, saya sudah hormat. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Dan bukan hanya saya, tapi teman-teman saya seperti itu. Kami diajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Menghormati guru, menghormati pendeta, menghormati orang tua. Ya dulu masih ada pendidikan budi pekerti di sekolah. Tapi sekarang, coba lihat. Ada anak SD yang ketemu sama gurunya nih di sekolah. Yang dia sapa begini, halo bro. Tuh, gurunya dipanggil bro loh, saudara-saudara. Ini kenyataan. Kenapa? Karena internet yang membuat mereka kurang bergaul. Apalagi di sekolah sekarang tidak ada lagi pelajaran pendidikan budi pekerti. Maka seperti itulah kenyataannya kecerdasan emosional kita menjadi rendah. Ini dampak negatif daripada internet. Jadi ini dampak negatif dari internet. Dan ini adalah Goliat akhir zaman yang perlu dikalahkan. Sebab kalau Goliat ini tidak dikalahkan dan dampak negatif ini terus menguasai kita, maka hancurlah kita. Kita tidak akan bisa menjadi anak-anak muda, generasi pemenang. Kita hanya akan menjadi anak muda pecundang, the loser. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara saudara-saudara ingin menjadi pecundang. Semua kita ingin jadi pemenang. Nah, bagaimana supaya kita bisa
menjadi generasi pemenang. Coba kita baca satu ayat. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kamu pasti kalah dengan Goliat akhir zaman. Dan saya percaya kita tidak mau kalah dengan Goliat akhir zaman. Kita mau jadi generasi pemenang yang tahan uji. Bagaimana supaya kita bisa tahan uji? Kita harus selidiki diri kita. Apa yang kita selidiki? Apa yang perlu kita uji diri kita? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Jadi bagaimana supaya kita ini tahan uji, bisa menjadi generasi pemenang? Kristus Yesus harus ada di dalam diri kita. Artinya, hati kita harus diisi oleh Kristus Yesus. Anak-anak muda, dengarkan saya. Kau akan terus-menerus jadi pecundang. Kau tidak pernah akan bisa menang dalam hidupmu kalau Yesus tidak tinggal di dalam hatimu. Tetapi kalau ada Kristus dalam hatimu, kau akan menjadi generasi pemenang yang bisa mengalahkan Goliat akhir zaman ini. Puji Tuhan. Kenapa demikian? Sebab Kristus itu adalah pemenang. Tahukah saudara-saudara, Kristus itu sudah menang atas dosa. Di kayu salib, dia itu mati, tapi darahnya itu telah menghapus dosa isi dunia ini. Jadi di kayu salib, dia menang atas dosa. Dia memang mati, tapi pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Dia menang atas maut. Jadi Kristus Yesus itu menang atas dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu dosa dan maut. Dua hal ini paling ditakuti oleh manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikannya. Dan puji Tuhan, Kristus Yesus, dia menyelesaikan dua hal ini. Dia menang atas dosa, dia menang atas maut. Jadi Yesus itu adalah pemenang. Nah, kalau Yesus itu adalah pemenang, ada di dalam hidupmu, ada dalam hatimu, kau pasti akan jadi pemenang. Katakan amin. Ini alasan penting kenapa kau butuh Yesus dan kau buka hati, perlu Yesus masuk ke dalam hatimu supaya kau bisa jadi generasi pemenang. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi generasi pemenang? Kristus tinggal di dalam hati kita. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Kristus sudah tinggal dalam hati kita, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saudara, coba firman Tuhan berkata begini dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian. Coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Ya. Jadi, kalau Kristus, kita menyadari Kristus Yesus ada di dalam kita, maka kita ini akan betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Ada 3 golongan anak muda zaman now ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan golongan ateis. Siapakah golongan ateis ini? Itulah anak-anak muda yang tidak percaya Tuhan itu ada. Bagi mereka nggak ada Tuhan. Dunia itu diciptakan bukan oleh Tuhan. Dunia itu bisa ada karena evolusi dari zat-zat yang kemudian menjadi dunia ini. Manusia itu diciptakan bukan oleh Tuhan. Tuhan tidak ada. Manusia itu hasil daripada evolusi, kerak
monyet. Itu pandangan mereka, saudaraku. Ini orang ateis. Dan jumlah anak-anak muda ateis semakin banyak hari-hari ini. Yang kedua, golongan yang kedua adalah anak muda golongan agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu adalah orang-orang yang berpandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, bagi mereka bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Dan mereka kurang peduli akan hal itu. Mereka cuek dengan hal itu. Ya. Nah, ini golongan agnostik. Bagi mereka, yang penting mereka hidup dengan diri mereka sendiri. Ya. Mereka nggak butuh ada Tuhan. Mereka juga nggak peduli kalau tidak ada Tuhan. Yang penting mereka hidup dengan diri mereka sendiri. Ini kelompok agnostik. Dan golongan anak-anak muda seperti ini juga tambah banyak pada zaman now ini. Lalu golongan yang ketiga. Ini adalah golongan anak muda yang percaya Tuhan ada. Dan bukan hanya percaya Tuhan ada, tapi juga menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan dia izinkan Tuhan Yesus juru selamat itu masuk dalam hatinya. Inilah generasi pemenang. Dan saya berharap saudara-saudara anak-anak muda adalah golongan yang ketiga ini. Generasi pemenang yang membuka hati untuk Kristus pemenang itu tinggal dalam hatimu. Percayalah Tuhan itu ada. Dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah juru selamatmu. Ini yang harus saudara lakukan. Yang kedua, yang harus saudara lakukan adalah saudara harus mau mengadakan pembatasan. Supaya bisa menjadi generasi pemenang, Kristus tinggal dalam hatimu, harus mengadakan pembatasan. Pembatasan dengan apa? Pembatasan dengan dunia ini. Waktu saudara ini masih jomblo, saudara adalah orang bebas. Bebas untuk pergi berdua dengan wanita, pelayanan berdua dengan wanita, bebas. Kenapa saudara masih jomblo? Dinner, makan malam berdua dengan wanita, bebas. Saudara masih jomblo. Tetapi ketika saudara sudah memilih, menentukan untuk menikah dengan seorang wanita, maka sejak hari itu saudara harus mulai mengadakan pembatasan. Tidak boleh lagi saudara pergi berdua dengan wanita lain selain istrimu. Tidak boleh lagi saudara makan berdua dengan wanita lain selain istrimu. Tidak boleh lagi saudara pelayanan berdua dengan wanita lain selain dengan istrimu. Jadi saudara harus mulai mengadakan pembatasan. Memang waktu kita memilih, menentukan pilihan, kita harus membatasi diri kita. Demikian juga waktu kita menentukan memilih Kristus. Kristus tinggal dalam hati kita. Sejak hari itu kita harus mulai mengadakan pembatasan dengan dunia ini. Gak boleh lagi kita bebas semaunya. Gak boleh lagi kita berkata, saya mau ikut Tuhan, tapi saya juga mau jadi orang bebas dengan dunia ini. Hidup dalam dosa dunia ini, menikmati kesenangan dunia ini. Gak boleh, kita harus mulai membatasi diri kita. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan karena kita tahu ini melukai hati Yesus. Kita harus bikin pembatasan. Nah, banyak anak muda nggak mau hidup dalam pembatasan. Mereka mau tetap bebas. Mereka mau datang ke gereja, bahkan melayani Tuhan di gereja. Tapi mereka mau tetap narkoba. Mereka mau tetap dugem. Mereka mau tetap hidup bebas. Tidak terikat dengan firman Tuhan. Tidak terikat dengan perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah jadi generasi pemenang. Mereka hidup dari satu kekalahan kepada kekalahan yang lain. Mereka hidup dari satu keterikatan kepada keterikatan yang lain. Kalau saudara ingin jadi pemenang, ayo mulai batasi dirimu. Kau harus batasi dirimu hanya kepada Yesus saja.
Serahkan hatimu hanya kepada Yesus saja. Cintamu kepada Yesus saja. Jangan kau serahkan cintamu kepada dunia ini. Ayo, matamu hanya memandang kepada Yesus saja, kekasih hatimu. Dengan demikian, kuasa Kristus akan terus menyertaimu. Kau akan jadi generasi pemenang. Dunia tidak pernah bisa mengalahkanmu. Kau tidak pernah akan terikat dengan dosa-dosa internet, adiktif terhadap game, adiktif terhadap pornografi. Enggak. Kau tidak pernah akan terikat dengan hal seperti itu. Karena kau adalah pemenang. Saya berdoa, biar semua saudara-saudara, anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini menjadi generasi muda pemenang. Dan orang tua yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan khotbah saya, saudara pun adalah generasi pemenang. Karena khotbah ini bukan hanya khusus buat anak muda, tapi juga buat semua kelompok umur, golongan umur. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara, tundukkan kepala. Kalau ada anak muda yang mengikuti khotbah hari ini, dan saudara berkata, ya sayalah orangnya, saya ingin menjadi generasi pemenang. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, kau tidak muda lagi, tapi khotbah ini berbicara secara khusus kepadamu, dan kau ingin menjadi generasi pemenang, taruh juga kedua tanganmu di dadamu. Katakan, Yesus, Kau sungguh berarti. Yesus, Kaulah yang membuat aku bisa jadi pemenang. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hamba berdoa bagi umat-Mu, mereka menaruh kedua tangannya di dada mereka. Biar Tuhan tolong mereka. Mungkin selama ini mereka selalu kalah, dipecundangi oleh internet. Mereka terikat kecanduan internet. Hidupnya berubah menjadi gaya hidup duniawi. Oh Tuhan, mereka imannya goyah. Oh, akhlaknya, moralnya runtuh. Oh Tuhan, kasihani mereka. Mungkin hari ini juga Tuhan, mereka sedang mengalami kecanduan pornografi, kecanduan game. Kasihanilah mereka. Hamba berdoa biar Tuhan lepaskan mereka. Jadikan mereka generasi pemenang. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup mereka. Dan pakailah setiap mereka. Roh Kudus menuntun mereka. Bawalah mereka kepada destinimu Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengerti tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berjalan dalam rencana Tuhan dalam hidup mereka. Pakailah setiap orang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk khotbah ini yang sudah menguatkan kami. Kami sungguh diberkati. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hengkiso yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai hamba ini untuk pelayanan lebih luar biasa. Dan Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan lebih dahsyat lagi. Amin. Kali ini saya akan menyambut jiwa baru bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GB Eklesia. Kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, saudara adalah keluarga di dalam Kristus. Dan saat ini saudara boleh mengisi formulir keanggotaan jemaat dengan scan QR online ministry GB Eklesia yang tertera di layar televisi atau gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan praise report. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu keluarga yang bersyukur kepada Tuhan karena putrinya telah dibebaskan atau disembuhkan dari sakit kankernya. Puji Tuhan. Jadi beberapa waktu yang lalu, putri ini didiagnosa mengidap kanker, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dengan kemo-kemo yang dilakukan, puji Tuhan akhirnya putri ini disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Dan selanjutnya ada seorang jemaat GB Eklesia yang juga bersyukur kepada Tuhan karena dia disembuhkan dari virus corona Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dia tapi adiknya juga yang terpapar virus corona. Puji Tuhan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hal ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Jadi jemaat, Bapak Ibu Saudara boleh mentransfer persembahan dengan cara scan QR dari barcode yang sudah ada di layar atau gadget Bapak Ibu Saudara ya. Mari pertama-tama saya akan berdoa untuk saudara yang membawa persembahan persepuluhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan yang lain, persembahan-persembahan ucapan syukur, diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sorak-sorai. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, salam kemenangan. Apa kabar Anda di hari Minggu yang dahsyat ini? Saya berharap kasih dan kebaikan Tuhan selalu beserta dengan saudara. Berikut beberapa agenda kegiatan gereja seminggu mendatang. Once I forsaken, the Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Ibadah WCB akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 November pukul 10 pagi dengan tema wanita dan keintiman. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Ibadah Demikianlah Eklesia Flash News kali ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita baca visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, keluargamu menjadi keluarga berkemenangan. Tuhan memberkati mata pencarianmu,
Engkau akan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jikalau engkau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia, Tuhan juga memberkati kesehatanmu, studimu atau studi anak-anakmu diberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Yesus sempurna seperti Bapa-Ku, melayani Engkau, mengasihi gereja-Ku, setiap keluarga-Ku menjadi seperti-Ku. Eklesia adalah rumah-Ku, serupa dengan Yesus, sempurna